Selamat malam kepada Anda semua yang saya kasihi. Selamat berjumpa kembali, saya Pendeta Kadarmanto Harjowasito. Kiranya Anda semua dalam keadaan damai dan sejahtera, berkat penyertaan serta rengkuhan cinta kasih Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bimbinglah kami ya Allah, dengan sabdamu dan roh kudusmu, sehingga dalam terangmu kami melihat terang, dalam kebenaranmu kami dimerdekakan, dalam kehendakmu kami menemukan damai. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Judul refleksi malam ini adalah merelakan kekasih berpulang. Merelakan kekasih berpulang. Saudara-saudaraku dan anak-anakku semua, 3 hari yang lalu seorang rekan sejawat berpulang setelah bertahun-tahun harus hidup dengan dialisis atau dalam bahasa populer cuci darah yang rutin dijalani dengan tekun beberapa kali dalam 1 minggu. Teknologi kedokteran dan farmasi makin canggih dan secara praktis membantu memperpanjang usia manusia. Terbukti dari rata-rata usia manusia Indonesia yang makin tinggi dibandingkan dengan usia rata-rata generasi sebelumnya. Makin banyak populasi usia lanjut yang sehat dan beraktivitas dengan baik di sekitar kita. Kita patut bersyukur atas hal tersebut. Baru-baru ini saya melayankan ibadah syukur atas ulang tahun ke-57 perkawinan seorang warga. Orang biasanya merayakan wedding anniversary atau ulang tahun perkawinan yang ke-40 dan yang ke-50, tetapi pasangan ini mensyukuri 57 tahun usia perkawinan mereka. Sungguh luar biasa. Kesadaran akan pentingnya memelihara kesehatan dengan menjaga asupan makanan serta berolahraga secara tepat pada satu sisi, dan menjadi pasangan yang ideal dari perkembangan medis dan obat-obatan serta vitamin pada sisi yang lain. Demikian pun kesehatan jiwa dan kesehatan rohani makin terbukti menjadi bagian penting dalam memelihara kesehatan tubuh secara keseluruhan. Tubuh kita adalah sebuah keutuhan yang terdiri dari badan, jiwa, dan roh serta akal budi atau kecerdasan intelektual dan entah apa lagi yang lain yang belum kita ketahui. Ada satu sikap yang sangat luhur yang dapat kita dedikasikan kepada keluarga dan sahabat kita, yaitu menolong mempersiapkan mereka yang dalam keadaan sakit terminal untuk berpulang dengan baik dan indah. Kondisi sakit terminal adalah suatu keadaan di mana seseorang menderita penyakit atau sakit yang tidak mempunyai harapan untuk sembuh, sehingga sangat dekat dengan proses kematian. Ada kalanya mereka telah siap untuk kembali kepada Allah, Bapa Surgawi, namun kita mengalami kesulitan untuk merelakan anggota keluarga atau sahabat yang kita kasihi itu pergi. Ada saatnya kita perlu mengizinkan orang yang kita kasihi itu untuk kembali kepada Sang Pencipta yang menjadi asal serta tujuan hidupnya. Dalam keheningan dan hormat serta cinta kasih yang tulus, kita dapat duduk tenang di sampingnya dan mengatakan, "Jangan takut, aku mengasihimu. Bapa di surga lebih-lebih mengasihimu. Ini saatnya bagimu untuk pergi dengan damai. Saya tidak akan menahanmu lagi. Aku rela kalau kamu mau berpulang. Pergilah dengan tenang. Pergilah bersama cinta kasihku."
Mengatakan yang demikian dari dalam lubuk hati yang jujur, penuh kepasrahan dan kerelaan, merupakan pemberian yang tulus dan sejati. Itulah karunia terbesar yang dapat diberikan oleh cinta kasih. Menjelang saat meninggalnya, Yesus berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Lukas 23 ayat 46. Adalah baik untuk mengulangi perkataan Yesus ini beberapa kali dengan sahabat atau saudara kita yang sedang menyongsong kematiannya. Dengan perkataan itu pada bibirnya atau di dalam hatinya, mereka akan dapat berpulang seperti yang telah dialami oleh Yesus. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa yang mengasihi kami semua anak-anak-Mu, kami sering melupakan bahwa kami bukan pengembara sebatang kara dalam menjalani hidup kami di dunia. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Hidup kami berasal dari Engkau dan pada akhirnya akan kembali juga kepadamu. Berilah kami senantiasa sadar akan hal itu, sehingga dalam menjalani hidup ini, kami tidak kehilangan arah. Kami senantiasa mengingat dan menghayati bahwa kami adalah milik-Mu, bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri dan terhilang dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Karena Engkau senantiasa mencurahkan cinta kasih-Mu kepada kami, serta senantiasa merengkuh hidup kami dengan tangan pemeliharaan-Mu yang merawat kami. Bahwa sungguh Engkau begitu dekat dengan kami setiap hari. Malam ini secara khusus kami mengingat akan saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit terminal. Yaitu mereka yang dalam keadaan di mana mereka sedang mengalami sakit yang tidak mempunyai harapan untuk sembuh sehingga sangat dekat dengan proses kematian. Persiapkanlah dia dan keluarga yang sangat mengasihi dia, serta para sahabatnya, agar ia dapat pergi dengan tenang dan damai sejahtera, berpulang ke hadirat-Mu, Sang Pencipta, yang menjadi asal dan tujuan hidup kami semua. Tidak ada yang lebih indah daripada berpulang kepadamu dengan tenang dan kerelaan serta damai sejahtera yang menyertai dirinya dan diri keluarga serta kami semua yang mengasihi dia. Ajarlah setiap orang dan kami semua yang berada dalam situasi yang demikian untuk berkata seperti Yesus pada waktu menghadapi saat kematiannya. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan kiranya setiap orang yang mengasihi dan merasa ditinggalkan boleh merasakan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, yang merengkuh semua milik-Mu, baik yang hidup maupun yang telah mati. Dalam pengasihan-Mu ya Allah, Sang Kasih itu sendiri, kami naikkan doa kami. Dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Amin. Nah, saudara-saudaraku sekalian dan anak-anak sekalian semua, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menyertai.